Selamat siang, Smart People Church, dan bertemu dengan saya lagi, saya Titus dari Semarang, dan kita mau belajar firman Tuhan lagi tentang kondisi yang terjadi di zaman-zaman akhir ini, terutama buat gereja, supaya gereja itu dipulihkan, gereja itu mengalami pemulihan, restorasi seperti pada zaman ketika gereja lahir kali pertama, yaitu ketika zamannya Kisah Para Rasul. Tapi sebelum kita memulai untuk belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat siang hari ini karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu, Tuhan. Tuhan, siang hari ini mari ajari buat setiap kami untuk mengenal hati-Mu dan mengerti akan masa yang sudah dan sedang Engkau kerjakan di hari-hari ini. Biarkan kami semua nangkap apa yang jadi kerinduan-Mu sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, Tuhan. Bicara dari hati-Mu buat setiap gereja-gereja-Mu, Tuhan. Kami berdoa biar Engkau yang menganugerahkan pengertian, Kau menganugerahkan pengetahuan, Kau menganugerahkan buat setiap kami hikmat untuk kami dapat memahami dan mengenal apa yang jadi rindu hati-Mu buat setiap gereja-Mu, Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu saat ini ke dalam tangan-Mu, biar Kau yang memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Bicara, ya Tuhan, dan Roh Kudus yang akan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mempercayakan semuanya. Haleluya. Amin. Oke, saudara. Hari-hari sudah sangat genting sekali. Saya merasa dan ketika melihat banyak berita yang sedang terjadi di hari-hari ini jadi alarm kuat banget buat kita gereja akhir zaman untuk kita juga mengerjakan akan hal ini dan kita aware terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Deru perang sudah kita dengar, akan ada terjadi ini, itu, dan sebagainya. Kemudian apa yang terjadi di Afrika dan gereja-gereja yang di sana sedang terjadi penganiayaan, terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, kabar tidak menyenangkan untuk gereja-gereja yang ada di sana. Tapi ini jadi peringatan, jadi sesuatu apa ya, kayak tanda buat setiap kita supaya kita bangkit bahwa memang sudah sangat dekat sekali waktunya. Saudara, saya berharap saudara juga menangkap akan hal-hal hari-hari ini tuh bukan untuk kita main-main terhadap dosa, kita main-main terhadap panggilan kita main-main terhadap apa yang membuat daging kita senang, tapi kita harus benar-benar meyakinkan diri kita supaya kita ini benar-benar bersiap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sedangkan ketika Tuhan datang yang kedua kali, kita harus didapati tidak bercacat celah sebagai mempelai yang memakai jubah putih, memakai gaun pesta putih yang tidak ada nodanya. Dan itu tuh apa sebenarnya? Itu beauty of holiness. Itu adalah keindahan dari kekudusan Tuhan dan kita harus berpakaian itu semuanya. Betapa saleh kita harus hidup. Betapa kudus kita harus hidup di zaman-zaman ini. Saudara, mari saya mengajak, saya encourage saudara-saudara untuk saudara-saudara bisa mencelikkan mata dan hati dan membuka pikiran saudara terhadap apa yang sedang terjadi di hari-hari ini dan apa yang terjadi di sekitar kita, bahkan yang ada di belahan dunia yang lain. Ini sedang terjadi hal-hal yang gereja sedang mengalami persekusi atau mengalami sedang pemurnian. Mari kita melihat walaupun mungkin di Indonesia sedang baik-baik saja, tapi di benua yang lain gereja sedang mengalami persekusi yang saya percaya ini memang
dalam kontrol tangan kendali Tuhan. Dan ini peringatan buat kita, mari kita belajar sesuatu biar kita kembali kepada apa yang Tuhan mau terhadap kita untuk kita kerjakan. Saudara, setiap masa itu ada orangnya. Dan setiap orang ada masanya. Perhatikan hal ini. Kenapa kita, gereja saya berkata bukan tentang gedung atau organisasi. Gereja adalah kita. Kenapa kita ini sebagai gereja ditempatkan di akhir zaman? Saudara mesti tahu bahwa ini dalam penyengajaan Tuhan. Kenapa tidak Yosua yang ditaruh di akhir zaman? Kenapa tidak Musa yang ditaruh di akhir zaman? Kenapa tidak Daud dan pahlawan-pahlawan iman yang ada di Alkitab yang tidak ditaruh di akhir zaman? Tapi kenapa kita yang ditaruh di akhir zaman? Pernahkah saudara berpikir tentang hal ini? Tentang hal ketika saudara ditempatkan di masa atau di zaman yang cukup krusial banget untuk kita gereja. Sedangkan kalau kita tidak menyadari akan hal itu, kita akan melewatkan banyak sekali hal. Kita akan melewatkan banyak sekali perkara-perkara yang menurut saya ini perkara yang penting. Tapi kita tidak aware, kita tidak notice dengan hal itu. Nah ini akan gawat sekali. Saudara mesti tahu gini, kita ini kan seperti ibarat sedang berada di pertandingan estafet, lari estafet. Nah, pelari yang pertama itu pelari yang pegang bottom atau apa ya yang disebut kayak tongkat estafetnya. Dia berlari dengan sekencangnya mau menuju ke pelari yang kedua. Ketika mau menuju pelari yang kedua, mungkin pelari yang pertama itu menjatuhkan tongkat estafetnya. Dia harus pungut, dia harus lari sekencangnya, kemudian ditaruh di pelari yang kedua. Apa yang harus dilakukan oleh pelari yang kedua? Karena ada kesalahan dari pelari yang pertama, maka pelari yang kedua harus berjerih payah sedemikian rupa supaya menebus dari pelari yang pertama yang telah melakukan kesalahan. Dan dia lari sebegitu rupa, dia lari sekencang-kencangnya, tapi akhirnya juga menjatuhkan tongkat estafet yang dilakukan juga oleh pelari yang pertama. Dan dia memungutnya, dia kemudian kejar lari lagi, kemudian dia taruh ke pelari yang ketiga. Ketika pelari yang ketiga pegang tongkat estafetnya yang dilakukan pelari yang ketiga, dia berupaya sedemikian rupa supaya tidak melakukan kesalahan yang telah dilakukan oleh pelari yang pertama dan pelari yang kedua, dan dia harus berlari semakin cepat untuk menebus kesalahan pelari yang pertama dan pelari yang kedua. Pelari yang ketiga berlari sangat cepat, tapi pelari yang ketiga juga menjatuhkan tongkat estafet. Dan apa yang dilakukan, dia harus pungut itu, kemudian dia harus lari sekencang-kencangnya. Dan tibalah dia kepada pelari yang terakhir. Dan pelari yang terakhir adalah pelari yang ditempatkan oleh seorang coach dari atlet pelari maraton adalah pelari yang paling cepat, pelari yang paling bisa diandalkan. Dan pelari yang keempat itu sangat diharapkan tidak mengalami kesalahan seperti pelari 1, 2, dan 3. Diharapkan benar-benar melakukannya dengan sempurna. Tidak mengalami kesalahan apapun dan dia berlari harus dengan sangat cepat. Dan perhatikan, saudara, kita itu adalah pelari yang keempat itu. Kita adalah pelari yang terakhir. Jadi, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun di pelari yang keempat. Dan pelari yang keempat harus berlari dengan sangat cepat, dengan sangat kencang untuk mencapai garis akhir. Saudara, ini tugas saya dan saudara semua. Ini pertandingan. Kita harus menyelesaikan sampai akhir. Karena banyak sekali nubuatan yang berkata bahwa kita mungkin adalah generasi yang sangat memungkinkan untuk melihat Tuhan datang yang kedua kali di awan-awan. Kita generasi yang sangat memungkinkan untuk melihat itu. Bayangkan betapa hari sudah sangat dekat. Betapa kita mesti melek dengan hal itu.
betapa gereja harus bangkit. Saudara, ini bukan perkara untuk main-main lagi. Kita mesti kerjakan dengan sangat kuat dan sangat cepat. Bayangkan kalau kita pelari yang keempat, artinya kita harus melakukan seperfect mungkin. Tapi lihat saudara, apa yang dilakukan oleh banyak gereja mungkin terhadap hari-hari ini. Mereka tidak aware terhadap hal itu. Mereka hidup seperti zamannya Nuh, kawin dan mengkawinkan, makan, minum, dan berpesta, dan melakukan banyak hal sesuai dengan kehendaknya. Yang seperti itu, gawat kalau tiba-tiba hari Tuhan datang dan tidak pernah menyiapkan akan hal itu, lewat kita. Benar-benar lewat. Nah, tapi di hari-hari akhir ini, Tuhan itu sudah bilang ini, nanti akan ada pemulihan segala sesuatu. Saudara, ini penting buat kita untuk mengerti. Pemulihan segala sesuatu itu apa yang dipulihkan? Yang dipulihkan adalah gereja. Gereja harus pertama-tama dipulihkan. Kenapa? Karena gereja harus jadi jawaban. Gereja harus kembali kepada, kalau kita berkaca kepada kisah para rasul ketika gereja itu lahir, dan jemaat Petrus berkhotbah 1 kali, terus kemudian 3.000 jiwa memberi diri, bertobat, memberi diri, dibaptis. Dan itu lahirlah gereja di situ. Dan saudara tahu nggak? Gereja mula-mula ada gereja yang powerful banget. Gereja yang punya kuasa. Gereja yang luar biasa. Bahkan sampai Alkitab berkata orang-orang pada takut dan pada menghormati rasul-rasul. Wah, ada kegentaran di situ. Karena ada respect, ada hormat, ada kagum, ada kemuliaan yang dinyatakan, dan itu real. Orang yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan, yang buta dicelikan matanya, yang tuli kemudian bisa mendengar. Dan itu yang terjadi di gereja mula-mula. Saudara, sekarang sudah banyak sekali denominasi gereja. Ribuan bahkan. Ribuan. Entah 1.300 atau berapa, itu ribuan. Banyak sekali. Gereja sekarang sudah sangat banyak, masif terjadi di mana-mana. Bahkan ada di pelosok-pelosok sekalipun. Tapi kalau kita hitung, kalau dilihat dengan seksama, apakah semua gereja adalah gereja yang berfungsi seperti gereja mula-mula? Menurut saya tidak. Apakah gereja punya kuasa seperti gereja mula-mula di zamannya para rasul? Menurut saya juga tidak. Yang ada adalah, sorry saya harus berkata terus terang, gereja beralih kepada seperti industri. Bagaimana caranya supaya menghasilkan uang? Bagaimana caranya supaya membuat gedung tambah bagus, fasilitas tambah luar biasa, AC semakin dingin, lighting semakin kelap-kelip seperti diskotik. Kemudian ada smoke atau asap yang ada di gereja, padahal lighting yang sorot-sorot seperti itu, smoke atau asap itu dulu adanya di diskotik. Tapi sekarang itu juga ada di gereja. Dan itu kenyataannya. Saudara, kita tidak bisa menitik beratkan kepada gereja itu berhasil atau tidak dari gedung gerejanya mewah atau enggak, fasilitasnya bagus atau tidak, sound systemnya mahal atau tidak, lightingnya oke atau tidak, atau apapun lah media dan sebagainya itu oke atau tidak, streamingan yang ditampilkan di YouTube itu bagus atau tidak, bukan perkara itu. Sekarang kan mulai beralih, bergeser kepada makna gereja yang sebenarnya dialihkan kepada makna gereja yang dititik beratkan kepada apa? Fisik. Oh, kalau gerejanya besar, lightingnya luar biasa, sound systemnya mahal, medianya juga luar biasa, dan orang mengira, wah ini gereja diberkati. Nah, saudara, mari celikan mata kita. Itu bukan inti, itu bukan esensi. Sama sekali tidak.
Gereja yang besar tidak mengindikasikan bahwa Tuhan ada di situ. Gereja yang besar terus kemudian fasilitas lengkap tidak jadi indikator bahwa gereja itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, apa yang jadi indikator untuk gereja itu tuh berkenan atau tidak? Lah, dia mengerjakan kehendak Bapa atau tidak? Saudara, kita harus kembali kepada panggilan awal kita. Gereja yang powerful, gereja yang jadi jawaban, gereja yang memulihkan, gereja yang menyembuhkan, gereja yang melepaskan, gereja yang berkuasa atas sakit penyakit dan atas setan-setan. Bukankah itu panggilan awal? Bukankah itu yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, supaya mereka berkuasa atas binatang-binatang, atas ular yang melata. Gereja harus kembali kepada itu. Apakah kita bisa kembali kepada panggilan yang mula-mula? Sangat bisa. How come? Bagaimana? Ada satu hal yang kita mesti sadari bahwa Yesus berkata begini kepada murid-muridnya, "Aku harus pergi meninggalkan kamu. Tapi aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan mengirimkan seorang penolong." Nah, ini loh, seorang penolong inilah yang mesti kita sadari dalam kehidupan kita bergereja, dalam fungsi kita sebagai gereja. Kita harus menyadari satu pribadi ini, yaitu seorang penolong ini. Seorang penolong itu yang akan menolong kita untuk mengerjakan kehendak Bapa di surga di zaman kita. Ini harus kita benar-benar sadari dan akui bahwa kita perlu itu. Kita memerlukannya. Apa yang mesti kita perlukan? Pribadi yang Tuhan berkata, lebih baik aku meninggalkan kamu supaya yang dijanjikan oleh Bapa itu tuh turun buat setiap kamu. Dan siapakah pribadi itu? Yaitu Roh Kudus. Ada pola di Alkitab yang menurut saya kita harus belajar dari hal ini. Kita buka di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan. Firman berkata, Tuhan Yesus berkata bahwa kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun. Berarti kuasa itu ada di dalam Roh Kudus yang ditaruh Tuhan di dalam kita. Kalau kita tidak mengerjakannya bersama dengan Roh Kudus, maka kita akan powerless, kita tidak akan punya kuasa apapun untuk mengerjakan, untuk jadi saksi. Kita akan jadi saksi yang cuma omong doang. Rasul-rasul ketika dia memberitakan Injil dan dia jadi saksi hidup akan kehidupan Tuhan, akan apa yang dikerjakan Tuhan, dia bukan sekedar ngomong kepada orang. Ketika dia ketemu dengan banyak orang, dia tidak cuma ngomong saja, tapi dia juga mendemonstrasikan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia. Bahkan yang dikerjakan oleh para rasul jauh lebih besar daripada apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia pernah ada satu kali di mana ada perempuan 12 tahun pendarahan. Dan perempuan itu menyentuh jubahnya Yesus. Dan perempuan itu disembuhkan. Seketika itu juga perempuan itu jadi sembuh. Coba perhatikan. Rasul-rasul apa yang terjadi?
Mereka rasul-rasul melakukan jauh lebih besar. Bayangan Petrus, bayangannya, bahkan tidak menyentuh Petrus sama sekali. Orang yang sakit, orang yang kerasukan, orang yang mengalami timpang atau apapun itu, cuma kena bayangannya Petrus. Tidak kena Petrus, tidak kena jubah, hanya bayangannya, mereka sembuh. Perhatikan sapu tangannya Paulus. Paulusnya tidak ada. Hanya sapu tangannya dibawa kepada orang yang sakit, orang yang kerasukan, maka semuanya akan pulih total. Sembuh. Murid-murid melakukan jauh lebih besar. Tapi kuasa datangnya dari mana? Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus berkata, lebih baik aku meninggalkan, aku pergi ke surga kepada Bapa, supaya roh itu turun atas kalian, atas kita semua. Gereja untuk mengerjakan panggilannya butuh peran penting dari Roh Kudus. Karena untuk mengerjakan panggilan di akhir zaman, kita tidak bisa lepas dari Roh Kudus. Tidak bisa. Ketika kita mendoakan seseorang, apakah kita yang berkuasa? Tidak, tentu tidak. Yang berkuasa itu siapa? Roh yang Tuhan tempatkan di dalam kita, sebab tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Dan dia bersemayam di dalam tubuh kita. Ketika kita mendoakan orang, maka Roh Kudus itu mengurapi kita. Maka terjadilah kuasa, terjadilah kesembuhan. Bukan kitanya yang hebat, tapi roh yang ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus. Saudara, kita mesti menyadari akan hal ini. Gereja harus kembali untuk apa? Mengaktifkan kuasa itu yang sudah ada di dalam kita, diaktifkan. Bukan cuma dibiarkan, bukan cuma sekedar dianggurkan, tapi dilibatkan dalam setiap hal pada pekerjaan atau kehendak Bapa di surga atas zaman ini. Apakah dulu ketika zamannya Rasul, ketika ada orang yang mati kemudian dibangkitkan, apakah sekarang masih berlaku? Masih. Masih. Apakah para rasul ketika mengusir setan itu juga masih berlaku? Masih kok. Masih. Tapi kenapa hanya segelintir orang yang melakukan hal itu? Kenapa tidak semua gereja, semua orang percaya di akhir zaman melakukan hal itu? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kalau kita sama-sama punya Roh Kudus, kita sama-sama di dalam kita itu ada roh yang sama, yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, itu tinggal bersemayam di dalam kita. Betapa sebenarnya ada kuasa yang sangat besar di dalam diri kita, yang seharusnya itu bisa untuk mengerjakan kehendak Tuhan di zaman ini. Jadi tidak kemudian ada orang yang sakit terus kemudian kita repot-repot telepon pendeta. Bapak pendeta, tolong ini doakan, ada orang yang sakit. Kenapa tidak saudara yang mengerjakan hal itu? Sebab Roh Kudus juga ada di dalam kita. Mari saudara aktifkan. Iman diaktifkan. Roh Kudus juga biar diikut sertakan dalam setiap pekerjaan apapun. Kita perlu kuasa itu. Untuk jadi saksi pun. Loh saudara, kalau saudara tidak ngalami, saudara mau jadi saksi-saksi yang saudara saksikan itu apa? Kenapa seseorang disebut saksi? Sebab dia yang ngalami peristiwa itu, atau dia yang ada di dalam peristiwa itu, yang melihat, dia saksi hidup. Lah saudara sekarang, kalau saudara mau bersaksi tentang kebesaran Tuhan dan kemuliaan Tuhan, tapi saudara tidak mengalami kebesaran dan kemuliaan Tuhan, kan lucu. Kesaksian saudara itu juga nanti akan ditertawakan orang. Kalau saudara cerita tentang, oh Tuhan pelihara, Tuhan itu pasti akan memelihara dia, Jehovah Jireh akan mencukupkan setiap kebutuhanmu. Tapi saudara sendiri kekurangan makan. Saudara sendiri bingung makan. Bahkan saudara sendiri malah pinjam online.
Lah menurut saya ini jadi ketimpangan. Apa yang kita saksikan dengan apa yang realita yang kita alami itu tidak sinkron. Makanya kita perlu jadi saksi, ngalami supaya kita itu ada cerita, pengalaman yang kita saksikan kepada orang bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Lah kalau saudara hanya diam di rumah, terus sekedar jadi jemaat, yang penting minggu pergi ke gereja, yang penting baca Alkitab setiap minggu, ikut nyanyi, ikut juga mendengarkan firman, ikut juga berdoa, cuma sekedar itu, tapi tidak pergi keluar untuk memberitakan Injil, tidak pergi keluar untuk mengerjakan kehendak Bapa, maka tidak pernah ada pengalaman yang ilahi, yang spiritual dari hidupnya saudara yang bisa disaksikan kepada yang lain. Menjadi lemah sekali. Apa yang mau disaksikan? Oh, tidak ada pengalaman. Melihat fenomena yang ada di gereja. Kalau misalnya dalam peribadatan, liturgi peribadatan ada sesi di mana siapa yang mau bersaksi. Coba lihat aja, saudara. Tidak banyak orang yang kemudian mengajukan diri dan kemudian berkata, "Aku yang mau bersaksi, tolong aku aja." Tidak ada orang yang rebutan untuk bersaksi. Yang ada adalah ketika WL berkata, "Ayo saudara, ini waktunya untuk kesaksian. Siapa yang mau bersaksi, silahkan saudara." Terus yang terjadi di gereja biasanya nih, kepala langsung berat sekali terus menunduk semuanya supaya tidak ditunjuk sama WL. Kalau tidak ada yang maju ke depan, WL biasanya ngambil inisiatif dua. Inisiatif yang pertama, ya sudah, terus kemudian melanjutkan liturginya, melanjutkan peribadatannya, sesi untuk kesaksian di skip. Yang kedua adalah WL nunjuk orang, memaksa orang untuk bersaksi. Bayangin. Padahal kesaksian ini yang akan menggetarkan kerajaan neraka. Setan itu dikalahkan dengan apa? Darah anak domba Allah. Yang kedua, dengan kesaksian kita. Wow, betapa powerfulnya sebenarnya kesaksian itu. Tapi kita mesti ngalami. Tapi kalau kamu tidak melibatkan Roh Kudus, kamu juga tidak akan punya pengalaman yang ajaib. Iman tidak aktif, pengalaman tidak ada. Ya, kesaksiannya paling ya ujung-ujungnya akan kesaksiannya adalah orang yang sudah ngalami, terus kamu menyaksikan itu. Terus kamu akan jadi bersaksi, oh saya bersaksi bahwa teman saya, lah kamunya mana? Kesaksianmu. Itu yang akan melucuti dari kuasa setan. Kita mesti mengalahkan setan. Memang darah anak domba itu berkuasa. Tapi kesaksian saudara itu juga sangat berkuasa. Saudara, sadari akan hal ini. Kita butuh kuasa itu. Yaitu apa? Kalau Roh Kudus datang, turun. Dan Roh Kudus turun, Roh Kudus sudah datang, Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Sadari akan hal itu, artinya saudara harus mengaktifkan, harus melibatkan. Jangan pakai cara manusia. Minta tuntunan Roh Kudus. Dia akan menuntun dari step ke step, dari langkah ke langkah sampai menuju kemenangan mutlak. Sebab jatah kita adalah kemenangan. Makanya kita disebut lebih dari seorang pemenang. Sebab dari satu kemenangan kita menang lagi, makanya kita disebut lebih dari seorang pemenang. Saudara, ayo celikkan mata kita. Mari kita berfungsi. Mari kita pakai kuasa itu. Yaitu apa? Roh Kudus dilibatkan. Jangan dianggurin, saudara. Jangan. Sayang banget. Sedangkan itu memang diutus oleh Bapa di surga lewat Tuhan Yesus Kristus buat diri kita supaya menyertai sampai kepada akhir zaman.
supaya bukan cuma saja bersaksi tapi mendemonstrasikan kuasa Allah itu. So, kita harus ngerti akan hal ini, saudara. Ya, coba kita lihat pola di Alkitab. Kita buka dulu di Markus 1 ayat 10. Buka Markus 1 ayat 10. Alkitab berkata gini, pada saat ia keluar dari air, ia adalah Yesus. Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan yang terjadi adalah langit terbuka, turun Roh Kudus seperti merpati turun atas Yesus. Itu apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, kepenuhan dari Roh Kudus. Jadi sebelum dibaptis, Tuhan Yesus itu belum memulai ministrinya. Dia belum memulai ministrinya. Polanya adalah dia menunggu untuk dibaptis dulu, terus kemudian penuh dengan Roh Kudus, baru dia akan memulai ministrinya. Itu pola. Sekarang lihat Kisah Para Rasul 1. Kita balik lagi ke Kisah Para Rasul 1. Ayat yang keempat. Perhatikan baik-baik. Ini perkataan Tuhan Yesus. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Ini pola ternyata. Polanya apa? Yesus sebelum memulai ministrinya, Yesus harus penuh dulu dengan Roh Kudus. Coba perhatikan baik-baik. Pola yang sama yang Yesus juga omongkan kepada muridnya supaya dia tidak meninggalkan Yerusalem, menantikan turunnya Roh Kudus, menantikan kepenuhan Roh Kudus. Ini pola. Baru setelah Roh Kudus turun pada peristiwa Pentakosta itulah, baru murid-muridnya itu kemudian di blow up. Kemudian murid-muridnya itu tampil di depan banyak orang. Sebelum Roh Kudus turun, apa yang dilakukan murid-muridnya? Murid-muridnya tinggal di satu tempat, di satu rumah, dikunci pintunya, mereka berdoa, mereka ngobrol di situ karena apa? Ketakutan. Makanya dikunci pintunya. Mereka tidak berani untuk keluar. Tidak berani. Tidak berani. Mereka ketakutan karena masa itu masa mencekam. Masa itu masa di mana mereka seperti kehilangan arah. Mereka seperti kehilangan keberanian karena guru mereka yang mereka andalkan sudah tiada. Walaupun mereka juga menyadari bahwa guru yang mereka andalkan itu sudah bangkit. Tapi secara fisik gurunya sudah tidak ada. Dan mereka ketakutan, mereka sembahyang, mereka berdoa di dalam rumah dan mereka mengunci pintu. Mereka tidak berani untuk tampil keluar. Belum berani. Kapan mereka akhirnya berani untuk tampil keluar? Ketika peristiwa Pentakosta. Yesus ngomong, jangan tinggalin Yerusalem sebelum kamu terima janji Bapa. Yaitu apa? Kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus itu membuat mereka kepenuhan Roh Kudus. Kita mesti penuh dengan Roh Kudus. Loh, Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Tapi apakah penuh dengan Roh Kudus? Belum tentu. Tidak semua orang percaya penuh dengan Roh Kudus. Orang percaya semuanya pasti punya Roh Kudus. Kenapa? Karena kamu tidak mungkin percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa Roh Kudus yang membuat kamu ini bertobat, yang mencelikan matamu,
yang membuat kamu ini jadi percaya? Karena itu pekerjaan Roh Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mereka menginjil, terus mereka itu sedih karena tidak ada orang yang bertobat ketika mereka menginjil atau mereka berkhotbah di depan orang dan tidak ada orang yang bertobat. Terus akhirnya dia sedih dan merasa bahwa, aduh pelayananku gagal. Enggak, tidak. Bukan karena khotbahmu, bukan karena doamu, orang lain itu tuh jadi bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, itu total pekerjaan Roh Kudus yang mengubahkan hati mereka, yang menginsafkan hati mereka. Akhirnya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bagian kita bersaksi, bukan membuat mereka itu tuh kemudian bertobat terus kemudian menerima Yesus. Nah, itu pekerjaan Roh. Bagian kita adalah bersaksi. Nanti Roh Kudus yang akan mengurapi, nanti Roh Kudus yang akan menjamah setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan dari kesaksian kita. Jadi jangan merasa bersalah, jangan merasa tertuduh. Karena itu total pekerjaan Roh. Nah, kita harus kepenuhan dengan Roh Kudus. Ada orang-orang yang tidak kepenuhan dengan Roh Kudus. Cirinya apa? Saudara, begini. Orang yang kepenuhan dengan Roh Kudus, hidupnya total berubah. Total berubah. Berarti apakah ada orang-orang yang ada Roh Kudus dalam tapi hidupnya tidak total berubah? Ada. Ada kok. Mereka percaya kepada Yesus. Yang membuat mereka percaya siapa? Roh Kudus. Yang membuat mereka mengaku bahwa dengan bibir mereka dan lutut mereka bertelut menyembah kepada Yesus dan mengaku bibir mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu pekerjaan siapa? Roh Kudus. Berarti Roh Kudus ada di dalam hati mereka. Tapi ada yang mengindikatorkan Roh Kudus memenuhi mereka dan yang tidak. Yang memenuhi mereka hidupnya berubah total. Yang tidak penuh adalah mereka tetap pergi ke gereja, mereka tetap sembahyang, mereka tetap berdoa, mereka tetap menyanyi, mereka tetap pelayanan, tapi hidup mereka tidak pernah diubah, tidak pernah ditransformasi. Tetap sama. Kondisinya tetap sama, walaupun sudah pelayanan, tetap ngomong kotor, tetap judi online, tetap pinjol, tetap selingkuh, tetap berzina. Apakah itu penuh dengan Roh Kudus? Enggak. Tidak. Jadi Roh Kudusnya cuma dapat bagian kecil dalam tubuhnya. Dan selebihnya itu apa? Kedagingan semuanya. Kayak Roh Kudus di penjara dapat tempat kecil di dalam hidup, di dalam tubuh. Dan yang lain dipenuhi dengan kedagingan semuanya. Makanya orang yang punya Roh Kudus belum tentu dia kepenuhan Roh Kudus. Kalau dia penuh dengan Roh Kudus, dia tahu yang dia jalani, yang dia sedang kerjakan. Ketika dia baca Alkitab, menyembah Tuhan, itu mentransformasi hidup kita jadi semakin serupa dengan Roh Kudus. Semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara, kita mesti menyadari gini, jangan terjebak dengan agamawi. Kalau kamu terjebak dengan agamawi, kamu terus melakukan ritual keagamawian, tapi tidak ada transformasi hidup. Oh, itu yang salah. Itu kamu sedang tersesat. Sebab kalau kita baca Alkitab, kita mendengarkan firman, kita persekutuan, kita pergi ke gereja, itu pasti ada kuasa untuk mengubahkan. Ada kuasa untuk mentransformasi. Supaya kita itu semakin serupa dengan Yesus Kristus. Arahnya harus kepada Yesus. Tidak boleh kepada manusia siapapun. Kita mesti kepenuhan itu. Tapi ada orang-orang yang tidak kepenuhan, mereka sangat pede sekali. Yang penting kan aku pelayanan. Loh, tidak sedikit kok, saudara, yang mereka mengambil bagian dalam pelayanan di gereja. Tapi hidup mereka berantakan. Rumah tangga mereka berantakan, kacau. Tidak jadi teladan. Sedangkan kalau saudara baca di Alkitab, orang yang mau ditunjuk jadi pelayan, entah apapun bagiannya, dia adalah orang yang secara manusia, dia itu tuh kudus. Keluarganya baik-baik saja. Loh, saudara, yang seperti ketika
Paulus menasehatkan kepada Timotius harus memilih untuk penili atau diaken. Dan syaratnya adalah orang yang takut akan Tuhan. Hidupnya kudus, dikenal baik oleh orang banyak, keluarganya baik-baik semuanya. Dan itu syarat. Lah lihat, pelayan tinggal ngambil bagian, pokoknya ya sudahlah. Karena ini disuruh orang tua aku, disuruh pendetaku, aku ngambil bagian dalam pelayanan. Tapi tidak pernah ngerti esensi dari pelayanan itu apa. Makanya pelayan seringkali mengecewakan jemaat. Kenapa? Kalau di mimbar sepertinya orang yang diurapi luar biasa. Tapi turun dari mimbar didapati berzina, ngomongnya sembarangan, ngomongnya tidak diatur, keluarganya berantakan. Saudara, kepenuhan roh itu bukan begitu. Kepenuhan roh ditransformasi semuanya. Dimulai dari apa? Nih, pikiran dulu. Makanya Paulus ngomong, dulu yang kuanggap keuntungan, sekarang aku anggap jadi sampah. Yang berubah apa? Pola pikir. Dulu dia sangat bangga sekali. Dia muridnya Gamaliel dan dia dapat surat untuk membunuh, untuk memusnahkan, untuk menganiaya jemaat pengikut jalan Tuhan. Wah, dia bangga terhadap hal itu. Tiba-tiba ketemu dengan Yesus Kristus Tuhan, dia dibaptis, dia kepenuhan Roh Kudus, apa yang dilakukan, yang dulu dianggap sebagai keuntungan yang dia banggakan, dia berkata, aku menganggapnya sebagai sampah karena pengenalanku akan Tuhan Yesus Kristus. Kepenuhan dengan Roh akan mengarahkan kamu kepada pengenalan Tuhan Yesus yang benar. Sebab mungkin banyak orang yang menilai atau mengenal Tuhan Yesus tidak benar. Yang mereka mengenal ini, kan Tuhan kan Maha Pengampun. Sudah aku mau berbuat dosa sebanyak mungkin nanti baru minta ampun. Atau di akhir hidupku nanti aku mau minta ampun. Ya kalau ada kesempatan untuk minta ampun. Kalau di saat itu tabrakan dan seketika itu juga mati, tidak ada kesempatan untuk bertobat. Terus mau bagaimana? Itu pengenalan akan Tuhan yang salah. Ada juga orang yang konyol berkatakan Tuhan itu kan mengampuni. Alkitab kan ngomong kalau aku mengaku dosa, maka dia setia dan adil, dia akan mengampuni dosa dan menyucikan hati dari semua yang jahat. Ya sudah, aku berbuat dosa saja, baru nanti setelah berbuat dosa, aku datang kepada Tuhan Yesus, aku akan minta ampun. Besok lagi berbuat dosa, aku akan datang kepada Tuhan Yesus, nanti minta ampun lagi. Orang yang seperti itu, orang yang tidak pernah kenal benar terhadap Tuhan Yesus. Makanya kita butuh Roh Kudus untuk menuntun kita. Roh Kudus fungsinya adalah memuliakan Tuhan Yesus. Dia akan ngajari kita pribadi Tuhan Yesus itu seperti apa, karakter, sifat, apa yang disuka, apa yang tidak disuka, kita akan diajari step by step. Bahkan ketika kita baca Alkitab, Roh Kudus itu yang akan ngajari kita hal benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan sesuka-sukanya kita saja. Cari pembenaran sebegitu rupa, cari ayat Alkitab untuk membenarkan dosa kita. Itu kan yang dialami oleh atau yang dilakukan oleh mereka yang jatuh dalam LGBT. Mereka yang homo, mereka yang lesbi, mereka yang melakukan amoral, mereka yang melakukan tindakan seks bebas, mereka cari pembenaran di Alkitab. Karena mereka tidak pernah melibatkan Roh Kudus untuk mengenal Sang Firman itu. Makanya dengan pengertian diri sendiri. Ini mengerikan, saudara. Kita butuh kuasa yang dari Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Supaya kita tidak sembarangan. Dan supaya kita jadi orang yang benar-benar kita itu punya kuasa, punya power untuk mengerjakan kehendak Bapa di surga. Saudara, ini harus kita sadari dalam hidup kita. Kita tidak boleh main-main lagi. Kita harus melibatkan gereja akhir zaman untuk jadi pelari estafet yang terakhir. Kita butuh ini. Apa itu? Roh Kudus. Libatkan saudara. Setiap hari, setiap saat. Minta tuntunannya setiap saat. Bahkan setiap kali saudara lagi dalam persimpangan harus
menentukan mengambil pilihan antara kanan atau kiri, A atau B, saudara berdoa, minta kepada Roh Kudus untuk memilihkan, sebab Roh Kudus itulah yang mengerti jalan-jalan Tuhan. Dia ngerti spesifik, ngerti exactly, dia ngerti secara detail, dia ngerti apa yang harus kita tempuh, apa yang harus kita pilih, kita harus jalan ke kanan atau ke kiri. Dia Roh Kudus yang ngerti dan akan mengarahkan kita kepada jalan yang hidup, jalan yang benar, kepada keselamatan yang daripada Tuhan, kekekalan bersama dengan Tuhan. Saudara, jangan dianggurin Roh Kudus yang ada di dalam kita. Gereja akhir zaman harus bangkit. Roh Kudus harus memimpin kita di awal. Bukan kita yang mimpin Roh Kudus, terus kita mengarahkan Roh Kudus untuk ini itu. Dia Tuhan. Dia Tuhan. Biarkan dia yang mimpin di depan kita. Dan biarkan dia yang mengarahkan kita. Biarkan dia yang akan menuntun kita. Menggandeng tangan kita untuk berjalan dalam kehendaknya. Dan percayalah, saudara, ketika kita harus mengalami jalan yang sukar, kita harus melewati lembah kelam dalam hidup kita, percayalah, dia Roh yang akan menyertai kita melalui lembah kelam itu, dan dia tidak akan meninggalkan kita sedetik pun, sebab dia ada di dalam kita. Saudara, yakinkan dirimu akan perkara ini, supaya kamu tidak lagi mengalami rasa sepi, mengalami seorang diri, tidak ada orang yang peduli. Karena kamu tidak melibatkan Roh Kudus. Kamu tidak menyadari, mengakui keberadaan Roh Kudus. Oh, dia pribadi yang bisa diajak ngobrol. Dia pribadi yang nyata, yang dia itu benar-benar hidup. Dan dia ada di dalam kita. Mari kita jalin relasi, jalin persahabatan, pertemanan dengan Roh Kudus. Libatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Maka kita akan mengalami peristiwa-peristiwa yang ajaib, bahkan yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, yang belum pernah timbul di hati kita. Itu yang akan Tuhan sediakan. Perjalanan-perjalanan yang ajaib, yang supranatural, kita mengalami pemulihan, kita mengalami semua hal yang baik dalam hidup kita. Itu akan jadi kesaksian kita kepada orang-orang, supaya mereka yang kita beritakan tentang kesaksian pengalaman hidup kita, mereka akan menyadari betapa Tuhan yang kita sembah itu hidup, dan betapa Tuhan yang kita sembah itu tuh berkuasa atas segalanya. Amin, saudara. Saya berdoa saudara menangkap akan hal ini, dan saudara mulai siang hari ini melibatkan Roh Kudus dalam hidup setiap saudara, dalam aktivitas apapun, dalam kehidupan bergereja, kehidupan berumah tangga, kehidupan bermasyarakat, dalam lingkungan sekolah kampus yang kau masih mahasiswa dan pelajar. Libatkan terus. Dia Roh yang akan menyertai kita. Dia Roh yang akan menolong kita. Dia Roh yang akan menghibur kita. Dia Roh yang akan menginsafkan kita dari perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah naik di surga. Dan sekarang Roh Kudus yang tinggal di dalam tubuh kami. Sebab tubuh ini adalah bait Roh Kudus yang Kau telah utus, dan Roh itu bersemayam di dalam kami. Kami mau, Tuhan, kerinduan kami terdalam, biar Roh Kudus itu terlibat dalam segala hal. Dan Roh Kudus yang memimpin hidup kami semua dalam setiap aktivitas kami. Bahkan ketika kami memulai hari kami, di saat pagi hari kami bangun, biar Roh Kudus yang akan memimpin kami, menuntun kami, sampai kepada hari di mana kami istirahat. Dan bahkan saat kami istirahat, biar Roh Kudus yang terus sertai dan jagai kami. Kami akui Engkau Roh Kudus, Engkau Tuhan yang ada, yang nyata dalam tubuh kami, dalam diri kami. Engkau Roh Kudus yang selalu berbicara ketika kami ini mau berbuat dosa. Engkau Roh Kudus yang akan terus memperingatkan kami untuk jalan-jalan Tuhan yang harus kami tempuh. Tuhan Roh Kudus, kami bersyukur Engkau ada di dalam hidup kami. Sertai kami.
dan demonstrasikan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Biar kami jadi orang-orang yang lebih dari seorang pemenang. Roh Kudus yang menyertai, menjagai kami, hindarkan kami dari semua yang jahat. Tidak ada kuasa yang di luar yang jauh lebih besar daripada roh yang Tuhan tempatkan di dalam kami. Roh yang membangkitkan Tuhan dari antara orang mati itu yang ditempatkan Tuhan di dalam tubuh kami. Itu roh yang unlimited, roh yang berkuasa, powerful. Dan kami mau Tuhan menjalani hidup kami di akhir zaman ini sebagai gereja yang berkuasa. Sebagai pemegang tongkat estafet yang terakhir yang berlari dengan sangat kuat. Dan seminim mungkin tidak mengalami kesalahan. Mengerjakan perfect sampai garis akhir. Tuhan Roh Kudus yang memampukan setiap kami. Kami serahkan hidup dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus yang pimpin kami. Roh Kudus persiapkan kami untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Biar kami didapati berhiaskan kekudusan. Kami pakai pakaian yang putih, jubah putih tanpa cacat, tanpa noda. Biarkan Roh Kudus yang terus kuduskan hati dan hidup kami. Kami serahkan kepadamu. Kami percayakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami percaya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.